Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 2020-2030-106 dari kelas D3 MBR. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Pesaing, Peluang dan Ancaman dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Husni Mubarok, SEMM. Yang pertama ada analisis pesaing. Pengertian pesaing. Pesaing adalah sekumpulan orang yang mengejar sasaran pasar dan terus membandingkan produk, harga, distribusi, promosi dengan para pesaingnya. Identifikasi pesaing. Yang pertama, mengenali pesaing. Pesaing dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pesaing langsung. Pesaing langsung adalah bisnis yang memiliki penawaran produk atau layanan yang serupa. Contohnya seperti Samsung, Galaxy, dan Apple. Mereka sama-sama menjual layanan telepon seluler dan produk yang dipasarkan juga serupa. Yang kedua, pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung adalah mereka yang tidak menawarkan layanan yang sama, tetapi memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara alternatif. Contohnya, penjual kopi dan teh. Penjual sama-sama memenuhi kebutuhan pelanggan yang haus. Yang kedua, jenis produk yang ditawarkan. Kebanyakan perusahaan akan cenderung memperluas jenis produk yang ditawarkan dari waktu ke waktu. Sebelum perusahaan menambahkan produk baru, perusahaan akan lebih dahulu menentukan apakah ada permintaan untuk produk tersebut atau tidak, dan apakah perusahaan dapat menyediakan produk tersebut secara efisien. Yang ketiga, bagaimana pesaing memasarkan produk. Salah satu contoh analisa pesaing terhadap cara kompetitor memasarkan produk adalah dengan melihat konten. Kita dapat melihat konten dengan cara melihat e-book, video, podcast, news, webinar, dan semacamnya. Yang ketiga, besarnya pasar yang dikuasai pesaing. Untuk mengetahui besarnya pasar yang dikuasai oleh pesaing, kita dapat melakukan analisis segmen pasar yang dikuasai pesaing. Yang harus kita ketahui adalah market share. Market share untuk masa sekarang dan masa datang, baik dari yang dikuasai pesaing itu sendiri maupun dari perusahaan, dari keseluruhan perusahaan. Identifikasi peluang dan ancaman. Peluang adalah opsi eksternal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai misi dan sasaran serta tujuannya. Sedangkan ancaman adalah kekuatan eksternal negatif yang dapat menghambat kemampuan perusahaan dalam mencapai misi, sasaran, dan tujuan. Peluang dan ancaman merupakan hasil interaksi dari tekanan tren dan kegiatan yang ada di luar kendali perusahaan. Yang terakhir ada identifikasi kelemahan dan kekuatan. Faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan adalah masalah pemasaran operasional dalam bidang segmentasi, penempatan, dan bauran untuk bersaing secara efektif. Yang kedua, kelemahan dalam hubungan dan kemampuan pasar. Misal, jika ada kesenjangan mengenai yang pertama dalam aspek lini produk dan pengembangan produk baru, yang kedua ada kesenjangan dalam distribusi, yang ketiga kesenjangan dalam aspek pemakaian harga dan promosi. Yang kedua, mengukur kluster dan konsep persaingan terkini. Menurut Porter 1998, peta ekonomi dunia didominasi oleh kluster-kluster, yaitu konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling dalam suatu bidang tertentu.
Proses cluster atau clustering merupakan sebuah ciri yang menonjol dari industri-industri manufaktur. Tidak peduli apakah IBM atau industri besar dan menengah atau IKRT atau industri kecil dan rumah tangga. Kluster secara umum didefinisikan sebagai konsentrasi geografis dari subsektor manufaktur yang sama. Di Indonesia, pertumbuhan industri besar dan menengah yang sangat cepat sejak tahun 1970-an melampaui pertumbuhan IKRT yang relatif tersendat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.